Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Aditya Dwi Cahya dan rekan saya Farid Iqbal Riyadi. akan mempresentasikan tentang perancangan beton prategang. Yang pertama ada pengertian beton prategang, yang kedua sistem pemberian gaya prategang, yang ketiga material beton prategang, yang keempat pemilihan penampang, kemudian yang kelima pengaplikasian prategang pada konstruksi. Next, pengertian beton prategang. Salah satu definisi terbaik mengenai beton prategang diberikan oleh Komisi ACI American Concrete Institute dalam beton prategang. Beton prategang merupakan beton yang mengalami tegangan internal dengan besar dan distribusi sedemikian rupa sehingga dapat mengimbangi sampai batas tertentu tegangan yang terjadi akibat beban eksternal. Pada elemen-elemen beton bertulang, sistem prategang biasanya dilakukan dengan menarik ruangannya. Yang kedua, sistem pemberian gaya prategang. Yang pertama, tarik pretension method. Metode ini, baja prategang diberi gaya prategang dulu sebelum beton dicorot. Kemudian pemberian prategang dengan cara pratarik didefinisikan dengan memberikan prategang pada beton di mana tendon ditarik untuk ditegangkan sebelum dilakukan pengecoran adukan beton ke dalam backing yang telah disiapkan. Pelaksanaan cara pratarik ini untuk umumnya dilakukan pada suatu tempat khusus di lapangan percetakan atau casting yard. Kemudian yang pasca tarik, post tension method, beton dicor lebih dahulu di mana telah disiapkan saluran kabel atau tendon yang disebut duct. Pelaksanaannya di pemberian prategang dengan cara pasca tarik atau potension didefinisikan sebagai cara memberikan prategang pada beton, di mana tendon baru ditarik setelah betonnya dicetak terlebih dahulu dan mempunyai cukup kekerasan untuk menahan tegangan sesuai dengan yang diinginkan. Next. Kemudian ini contoh gambar pemberian gaya prategang pada beton pratarik dan pasca tarik. Kemudian perbedaan antara metode pratarik dan pasca tarik. Untuk metode pratarik, tendon prategang ditarik sebelum pengecoran, kemudian transfer prategang terjadi melalui kontak antara tendon yang putus dan beton di sekelilingnya setelah beton mengeras dan tidak memerlukan angkut. Layout tendon terbatas terbentuk linear. Jenis tendon yang umum digunakan adalah strand atau kawat tunggal dan umumnya dilakukan pada produksi beton pracetak prategang. Untuk metode pasca tarik, tendon prategang ditarik setelah beton mengeras. Transfer prategang terjadi melalui kontak antara akur dan beton penumpunya. Layout tendon dapat dibuat fleksibel menyesuaikan bentuk bidang momen, umumnya parabola, kemudian memerlukan selongsong ducting atau tendon. Next. Keuntungan dan kerugian beton prategang. Untuk keuntungan, keadaan bebas retak mencegah terjadinya korosi pada tulang baja. Yang kedua, mengurangi kecenderungannya terjadinya retak-retak miring. Yang ketiga, komponen struktur memiliki kelakuan yang lebih kaku, sehingga elemen struktur dapat dibuat lebih langsing. Kemudian penggunaan tendon yang melengkung menimbulkan komponen gaya vertikal yang membantu memikul gaya geser. Untuk kerugian, keadaan bebas letak mencegah terjadinya penggunaan bahan-bahan bermutu tinggi, mengakibatkan harga satuan pekerjaan menjadi tinggi. Yang kedua, pekerjaan struktur pertegangan menuntut ketelitian kerja yang lebih tinggi dan pengawasan yang lebih ketat. Material beton pertegang. Yang pertama ada beton. Beton adalah hasil dari pencampuran beberapa material berupa semen, air, dan agregat dengan perbandingan berat campuran agregat kasar 44%, agregat halus 31%, semen 18%, dan air 7%.
Setelah 28 hari, beton akan mencapai kekuatan ideal disebut kuat tekan karakteristik. Kuat tekan karakteristik adalah tegangan yang telah melampaui 90% dari pengukuran kuat tekan uniaksial yang diambil dari tes penekan standar, yaitu kubus ukuran 15 kali 15 atau silinder dengan diameter 15 kali 30. Beton yang digunakan untuk beton pertegangan adalah beton mempunyai kekuatan yang tinggi dengan nilai Fc minimal 30 MPa. Kemudian ada material baja. Material baja yang bisa digunakan dalam pembuatan beton pertegang adalah sebagai berikut. Yang pertama, PC wire biasanya digunakan untuk baja pertegang pada beton pertegang dengan sistem patarik. Kemudian ada PC strands, biasanya digunakan untuk baja pertegang untuk beton pertegang dengan sistem pasca tarik. Yang ketiga ada PC bar, biasanya digunakan untuk baja pertegang pada beton pertegang dengan sistem pratarik. Yang keempat, tulangan biasa, yaitu tulangan yang bisa dipakai untuk beton konvensional seperti besi polos dan besi ulir. Next. Kemudian ada tendon, jenis tendon ada dua sistem press tension. Yang pertama ada seven wire strand, yang kedua ada single wire. Yang kedua sistem press tension. Yang pertama ada mono strand, batang tunggal, multi wire dan multi strand. Untuk grafiknya bisa dilihat di samping kanan. Kemudian ini adalah contoh beberapa gambar dari seven wires monostrand, multi strands, single bar tendon, dan multi wire tendon. Next. Kemudian ada jenis-jenis kabel pertegang. Yang pertama ada seven wire strands, relieved. Untuk grade ada 250, 270 dengan diameter nominal 6,35, 7,94, 9,53, 11,11, 12,54, 15,24. Untuk luas penampang dengan dimensi 23,22 mm persegi dengan FPO 1725. Kemudian untuk steel wire atau uncut relief wire terdapat beberapa grade WA dan WA, WA, BA. Kemudian untuk diameternya terdapat beberapa diameter. Yang pertama 4,98 dan 4,35. Untuk luas penampang terdapat juga beberapa diameter 18,7, 19,4, 31,6 dan 38,7. Untuk kekuatan FPU terdapat 1725, 1655 dan 1662. Next. Kemudian untuk operasi pasca tarik, yaitu ada grooting. Pada konstruksi pasca tarik jenis bonded, selubung tendon atau duct harus digroot segera mungkin setelah penarikan tendon. Tujuannya untuk melindungi tendon dari korosi dan mengembangkan lekatan antara baja prategang dan beton sekitarnya. Kemudian ada kekuatan dan desain terhadap lentur. Tahapan pembebanan balok prategang, yaitu yang pertama ada gaya prategang awal. Pada kondisi transfer, yaitu pada saat gaya prategang ditransfer dari strand prategang ke beton. Yang kedua ada beban mati total. Dapat diasumsikan bekerja bersama-sama jika PI balok ditumpu sederhana atau tanpa perancah. Yang ketiga ada beban mati tambahan. Keempat ada short term losses menyebabkan gaya prategang menjadi PIO. Yang kelima ada beban servis atau beban hidup. Pada saat ini gaya prategang efektif akibat long term losses menjadi PE. Yang keenam ada overload pada kondisi tertentu yang mengarah pada kondisi batas pada keadaan ultimate.
Kemudian tegangan yang diizinkan pada beton. Menurut SNI 7833/2012 pasal 641, tegangan pada beton setelah transfer prategang tidak melebihi, yaitu pada serat yang tertekan 0,6 FCI, pada serat yang tertarik kecuali C 0,25 akar FCI. Yang ketiga ada pada serat yang tertarik pada ujung balok yang ditumpuk sederhana, yaitu 0,5 akar FCI. FCI sendiri adalah kekuatan tekan beton pada waktu transfer prategang, yaitu sama dengan 0,8 FC. Jika nilai-nilai di atas terlewati, maka perlu ditambahkan tulangan baik non prategang atau prategang pada zona tarik total pada beton yang dihitung dengan asumsi beton belum retak. Kemudian tegangan yang diizinkan pada beton, eh, tegangan pada beton pada kondisi layan atau setelah semua kehilangan diperhitungkan tidak melebihi pada serat tertekan yaitu 0,45 FC, pada serat yang tertarik pada zona pre-kompres yaitu 0,5 akar FC, pada serat tertekan akibat pengaruh pratekan dan beban total yaitu 0,6 FC. Yang keempat, pada serat yang tertarik pada zona pre-kompres dari struktur prategang yang memenuhi persyaratan defleksi yaitu 1 akar FC. Untuk ketentuan prategang, menurut SNI 2847 2019 pasal 20 3251, tegangan tarik pada tendon tidak melebihi yang pertama akibat gaya penarikan yaitu 0,9 fPy. Yang kedua, segera setelah transfer prategang namun tidak melebihi 0,74 fpu yaitu 0,8 fPy. Yang ketiga, ada tendon pasca tarik setelah pengangkuran yaitu 0,7 fpu. Kemudian pemilihan penampang. Pada kondisi layan, balok diasumsikan homogen dan elastik. Pemilihan penampang biasanya didasarkan pada modulus penampang minimum yang dibutuhkan untuk menahan semua pembebanan setelah terjadinya losses. Kemudian ada gambar struktur balok prategang tipikal seperti yang tertera. Kemudian untuk menghitung FT dan FB pada tegangan pada tengah bentang secara umum yaitu FT sama dengan minus P per AC plus PECT, maaf, P kali E kali CT per IG minus M kali CT per IG. Kemudian untuk FB yaitu minus P per AC minus P kali E kali CB per IG plus MCB per IG. Kemudian ada penampang girder berdasarkan ASTO. Seperti gambar berikut, ada tipe 8 ST36 dengan dimensi BF 2400 mm, X1 38 mm, X2 75 mm, BW-nya 200, hanya 900 mm. Untuk tipe yang kedua ada 10 ST48 untuk dimensi BF 3000 mm, X1 38 mm, X2 100 mm, BW-nya 200 mm, dan H 1200 mm. Kemudian ada pengaplikasian prategang pada konstruksi. Untuk jembatan, beton prategang sangat umum digunakan, khususnya untuk bentang menengah hingga panjang. Keunggulannya adalah mampu menahan beban berat dan gaya tarik, sehingga memungkinkan pembangunan jembatan dengan rentang yang lebih panjang tanpa kolom penyangga tambahan. Kemudian pengaplikasian pada gedung bertingkat. Biasanya pada gedung bertingkat tinggi, beton prategang digunakan untuk balok, kolom, dan plat lantai. Kemudian ada tangki penyimpanan. Biasanya beton prategang digunakan pada tangki penyimpanan cairan atau gas karena mampu menahan tekanan internal yang tinggi dari isi tangki. Untuk bantalan rel kereta api, komponen beton prategang dimanfaatkan untuk meningkatkan umur pakai dan ketahanan terhadap beban berulang. Begitu juga dengan tiang listrik.
Penggunaan tiang listrik beton prategang lebih terjamin karena dibuat di pabrik dengan mutu beton yang stabil, pemasangan yang lebih cepat tanpa perlu pengecoran di lapangan, serta lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.